Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas membuat aplikasi portal web atau portal web untuk organisasi. Kita sudah buat sampai pada pembuatan back-end atau halaman belakang daripada sebuah website. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa menambah user, kita bisa menambah data berita, kemudian kita bisa menambah data profil, agenda, lalu download, kontak masuk, lalu ada album, ada foto berdasarkan album, ada komentar, dan seterusnya. Oke, untuk komentar ini kemarin di kelas sebelumnya sudah ada, maka di sini saya coba hapus dulu. Lalu di bagian kontak masuk juga ini kemarin dari kelas sebelumnya, saya hapus saja dulu. Oke, profil ini kemarin juga di kelas sebelumnya ditambahkan. Kalau pembahasan di pekan sebelumnya itu tidak sampai ke sini ya. Jadi kemarin di kelas sebelumnya itu di bagian bagian profil di situ ditambahkan ada 4, yaitu profil, ada visi, ada misi, dan ada struktur. Jenisnya ini dikasih statis ya. Jadi ada jenisnya profil, ada jenisnya visi, ada jenisnya misi, ada struktur. Ini kemudian isinya, isi profilnya ya. Jadi profil isinya apa, visi isinya apa, misi isinya apa, dan struktur isinya seperti apa. Jadi hasilnya untuk saat ini seperti ini hasilnya. Ini kalau diedit maka tampilannya seperti ini. Oke. Berikut kita ke slide dulu. Nah, untuk pembahasan hari ini kita fokusnya adalah halaman front end atau halaman depan, halaman pengunjung. Jadi kalau pengunjung membuka website kita, maka halaman inilah yang akan disajikan ke pengunjung. Kalau kemarin kan halaman admin ya, halaman untuk mengakses halaman belakang, itu harus membutuhkan login. Nah, kalau halaman pengunjung itu tidak membutuhkan user account. Baik, pertama kita persiapkan template dulu. Jadi sama seperti sebelumnya kita buat backend, kita siapkan template untuk pengunjung. Nah, template itu tentunya ada dibuat dari HTML dan CSS minimal. Nah, untuk kasus ini saya membuat menggunakan salah satu aplikasi yang namanya Artister. Artister ini tools untuk membuat template yang cukup mudah ya. Namun sayangnya tidak gratis ya. Tapi bisa download yang versi gratis saja dulu untuk mencoba. Saya membuat salah satu template seperti ini, dan template ini hanya waktu dibuat itu butuh waktu kurang lebih sekitar 15-30 menit saja. Jadi kalau dibuat dari awal, kita desain HTML, kita desain CSS, tentunya ini butuh waktu yang cukup lama untuk buat satu template seperti ini. Namun dengan bantuan Artister ini cukup mudah. Nanti saya buatkan juga tutorial khusus bagaimana cara membuat template menggunakan Artister. Nanti saya setelah buat, saya upload ke YouTube ya. Oke, itu pengantar. Jadi pertama siapkan template Artister. Dalam hal ini saya sudah sediakan satu template di sini. Template ini yang nantinya kita akan pakai untuk membuat website halaman pengunjung. Setelah mempersiapkan template, tahap berikutnya adalah mulai coding, mulai dari PHP ya. Jadi kita butuhkan paling tidak ada 3 file PHP. Yang pertama index, yang kedua isi, dan yang ketiga download. Jadi 3 file ini yang kita butuhkan. Cara yang pertama adalah kita buka dulu templatenya. Jadi ini file template ya. File template terdiri dari HTML, CSS, dan JavaScript. Ini dibuat menggunakan Artister kemarin. Yang perlu kita copy adalah file image-nya, file gambarnya ya. Ini file gambar.
kita copy file gambar, lalu kita copy file index, lalu kita copy file CSS dan JavaScript-nya. Ini file JavaScript, ini JavaScript juga, CSS. Ini yang perlu kita copy. Atau kalau bingung, Ctrl A, copy saja semua. Kita letakkan ke dalam folder yang kita buat di exam, docs, kemudian class if 1. Nah, kita letakkan ke sini. Jadi sebelum diletakkan, kalau kita buka localhost ya, misalnya kita buka localhost kelas if 1, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya ya tampil folder-folder yang ada di dalam. Namun ketika kita sudah copy lalu kita letakkan ke sini seperti ini, ketika kita ke sini kemudian refresh, maka tampilannya sudah langsung tampil template. Tampil template seperti ini. Namun yang tampil saat ini adalah file HTML, sehingga masih statis ya, dia belum bisa ngambil data dari SQL dan seterusnya. Begitu. Oke, sekarang setelah itu kita hapus semua file HTML, sisakan file index saja, index.html. Jadi kita hapus semua file HTML selain file index. Ini saya hapus. Jadi biarkan satu file saja, file index. Lalu di dalam folder satu ini juga ini ada file HTML saja, maka ini juga saya hapus. Oke, begitu ya. Jadi caranya bisa pilih di template file HTML, index dan JavaScript lalu CSS, atau copy saja semua baru kemudian kita hapus dari belakang. Oke, sekarang ketika kita masuk ke localhost class if 1, maka tampilannya seperti ini. Namun ini kalau diklik menunya, misalkan ini diklik, jadinya error ya, not found, karena file HTML tadi sudah dihapus. Nah, sementara saat ini yang kita gunakan yang ini adalah file HTML. Oke, yang pertama kali yang dilakukan adalah setelah kita menghapus lalu persiapkan template dan seterusnya, langkah berikutnya adalah kita buat menu, susunan menu seperti ini. Jadi file index.html ini kita bisa rename saja, lalu rubah ekstensi file HTML menjadi PHP, atau bisa save as. Namun sebelumnya kita coba buka dulu Sublime. Ini kelas sebelumnya saya hapus dulu. Kita buka foldernya kita. Oke. Nah, di sini ada file HTML index.html. Ini kita rename saja. Lalu rubah HTML-nya menjadi PHP. Oke, seperti itu. Ini hasilnya belum berubah ya, belum berubah. Ini kalau di refresh, nah hasilnya masih sama. Kenapa bisa tampil seperti ini? Karena begitu folder dibuka, yang pertama kali yang dilakukan adalah mencari file yang namanya index, baik itu index HTML maupun index PHP. Sebabnya file index otomatis tereksekusi pada saat sebuah folder dibuka. Tahap berikutnya adalah kita buat menu nih. Jadi file menu itu kita buatkan link seperti ini, kita tambahkan link seperti ini, sehingga ketika sebuah menu diklik itu kita kirim parameter. Jadi kalau contoh seperti ini, begitu menu beranda diklik,
kita akan panggil file yang namanya index.php, lalu kita kirim parameter modul sama dengan beranda. Lalu ketika profil diklik, kita kirim modul sama dengan profil dan jenis sama dengan profil. Ini parameter yang nantinya kita kirim. Jadi kalau Anda perhatikan, itu konsepnya sama persis dengan pada saat kita buat menu di backend. Jadi setiap menu diklik, kita kirim parameter. Nah, parameter itu kemudian kita tangkap, lalu kita proses. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita buka yang file HTML ini, kita cari di sini, ini menunya, ya. Jadi ini juga dibutuhkan pengetahuan terkait dengan HTML, ya, supaya kita bisa tahu di mana letak menu dari sebuah template. Template juga tidak mesti harus menggunakan Artister, ya. Kalau Anda cari di Google itu banyak sekali template yang sudah jadi, yang bisa langsung dipakai, atau kalau mau buat template dari awal juga boleh, ya. Misalkan kalau di internet itu banyak, misalnya template web misalnya pakai Bootstrap atau pakai yang responsif. Nah, ini banyak nih, ya, bisa di download. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada menunya. Menu ini agar supaya mudah pada saat kita ngedit, kita atur dulu, ya. Di dalam UL ada LI ada beranda, ada profile, kemudian dalam profile ada UL, lalu ini ada submenunya, LI lagi ada visi, ini ada misi. Nah, saya biasanya kasih diatur dulu seperti ini biar mudah pada saat mengedit, ya. Walaupun tanpa harus ngatur seperti ini juga tidak ada masalah, namun saya mengatur seperti ini agar mudah saja untuk melakukan pengeditan. Oke, kita atur dulu seperti ini menunya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada beranda, ya. Ini bentuknya link, ini ada profile juga, itu link juga. Lalu ada submenu dari profile. Ini ada submenu dari profile. Ini saya salah ngatur, ya. Ada submenu dari profile, ada UL di dalamnya ada visi, ada struktur, ada misi, ya. Lalu ada juga berita, agenda, download, kontak, dan album. Kontak. Oke. Nah, sekarang kita rubah linknya, tujuan linknya kemana. Kita kembali ke slide. Nah, ini. Jadi kalau kita klik beranda, maka kita diarahkan ke sini. Index.php modul sama dengan beranda. Gitu. Ini saya hapus dulu, ini untuk kelas aktif. Gitu. Ini kalau saya save, lalu saya masuk ke website sini, begitu di refresh, kita coba. Kalau beranda diklik, nah, lihat, perhatikan di bagian URL di atas kita kirim parameter modul sama dengan beranda, seperti itu. Jadi konsepnya mirip dengan yang kita buat di backend kemarin. Jadi kita kirim parameter, lalu kita nangkap, kemudian kita proses actionnya. Ini juga saya copy, saya letakkan ke sini bagian profile. Ini karena sama saja, saya copy juga. Ini bagian visi, bagian visi. Ini juga bagian misi. Lalu ini bagian struktur, ya. Struktur. Oke. Lalu bagian berita ini saya copy saja seperti ini. Ini sama dengan di slide, ya. Sebelum mempercepat, saya copy saja. Ini berita. Lalu bagian sini, ketika agenda diklik, kita akan kirim parameter modul sama dengan agenda. Ketika download diklik, kita akan kirim parameter modul sama dengan download. Ketika album diklik, kita kirim parameter modul sama dengan album.
Lalu ketika kontak diklik, kita akan kirim parameter modul sama dengan kontak. Ini lalu kita save. Sekarang kita lihat hasilnya. Ketika profile diklik, kita kirim modul sama dengan profile, jenis sama dengan profile. Ketika visi diklik, modul sama dengan profile, jenis sama dengan visi. Berita diklik, modul sama dengan berita. Sampai pada kontak diklik, modul sama dengan kontak. Oke. Sampai di sini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semua menu kita sudah mengirimkan parameter. Selanjutnya kita buat untuk script ya, script tambahan. Jadi nanti kita mau taruh di sini, di bagian ini ya, bagian samping sini kita mau tampilkan berita-berita. Misalkan di bagian sini kita mau tampilkan berita populer ya. Berita populer itu artinya berita yang paling banyak dibaca oleh pengunjung. Lalu misalkan di bagian sini kita mau letakkan apa namanya, kita mau letakkan berita terbaru misalnya ya. Lalu di bagian bawah sini juga kita mau buat letakkan statistik web. Pertama kita buat tampilkan berita terbaru dulu. Misalkan di berita terbaru kita mau gantikan yang bagian ini, kategoris. Nah, cara mudahnya itu ya kita cari di template di sini, di bagian mana yang ada tulisan kategoris tadi. Kita cari ya. Ini juga dibutuhkan pengetahuan terkait dengan HTML. Nih ada bagian search, ada bagian kategoris. Nah, bagian kategoris ini kalau diperhatikan di sini harus dilihat div buka tutup, jangan sampai kemudian dihapus, salah hapus, nanti efeknya apa namanya, template menjadi berantakan. Nah, saya ambil dari sini, ini bagian sini saya ganti dulu ya, ganti misalnya menjadi ini, kita mau tampilkan berita terbaru, berarti kita tulis saya sini berita terbaru. Lalu di bagian sini ini kita hapus saja. Lalu di bagian LI nya ini kita hapus. Nanti kita ganti dengan script ini seperti ini. Ini bisa susun dulu biar rapi. Ini while-nya, oke. Nah, seperti inilah. Jadi ada kita buat sebuah variabel terbaru, lalu kita ambil data dari database, kita tampilkan ID berita, judul berita dari tabel berita, lalu urutkan berdasarkan ID berita secara descending, limit 10. Artinya kita akan menampilkan 10 berita terbaru. Kenapa kita bisa terbaru? Karena ID berita itu kita urut berdasarkan descending dari besar ke kecil. Sementara ID berita kemarin kita buat secara auto increment, sehingga pada saat berita pertama di input dia akan nomor 1, berita kedua di input akan menjadi nomor 2, berita ke-10 di input menjadi nomor 10, sehingga kalau diurutkan berdasarkan descending berarti 10 dulu tampil. Kalau 10 duluan ditampil berarti 10 itu merupakan berita terbarunya, begitu. Jadi kita ambil 10 berita, kita pakai limit 10. Ini kalau Anda lupa perintah SQL-nya, silahkan buka-buka kembali buku database ya. Kemudian kita buat while, kita buat perulangan untuk mengulang data yang ada di query ini. Lalu kita tampilkan menggunakan LI. Itu sebabnya tadi LI-nya kita hapus ya, karena kita mau buat list berdasarkan jumlah beritanya. Setiap listnya kita tampilkan adalah judul berita, lalu untuk linknya kita linknya ke sini. Kita setiap berita diklik nanti akan diarahkan ke index.php modul sama dengan detail berita. Ini kita belum buat, nanti sebentar kita buat.
lalu kita kirim parameter ID sama dengan ID beritanya, sehingga ketika diklik kita akan bisa menampilkan detail dari sebuah berita berdasarkan ID yang dikirim. Nah, ini kalau kita tampilkan ini masih error nih ya. Coba kita refresh di sini. Nah, ini berita terbaru tapi masih error. Kenapa error? Karena kita mau koneksi ke database, tapi di sini kita belum melakukan koneksi. Nah, untuk melakukan koneksi, karena kemarin kita sudah buat file koneksi di sini, ya, file koneksi di dalam config, maka kita cukup include saja. Di sini saya include PHP, lalu saya include dengan, kita masuk dulu ke foldernya, folder namanya config, lalu kita panggil nama filenya koneksi.php. Selanjutnya save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini sudah tampil ya, judul beritanya apa. Ini kalau kita ngedit, misalnya judul 6 itu kita ngedit, judul 6 mana ya? Misalkan di bagian berita ini kita edit judulnya, judul 6 ini berita terbarunya. Coba kita edit judulnya, misalkan berita Universitas Hairun misalnya. Save. Ini kita refresh. Nah, ini ya. Judul beritanya sudah tampil di sini. Ini ketika diklik, dia akan kirim parameter modul sama dengan detail berita, ID sama dengan 7 ya. Jadi ID-nya akan dikirim. Nah, ID-nya nanti yang kita akan tangkap. Oke. Untuk saat ini kita sudah berhasil membuat berita terbaru. Langkah berikutnya kita buat untuk menampilkan berita terpopuler. Nah, berita terpopuler ini kita dapat dari sini ya. Ini kalau Anda lihat di berita, kita kemarin buat salah satu field dibaca ya. Dibaca itu artinya setiap kali ada user yang baca sebuah berita, kita akan tambah nilainya ke sini, sehingga kita bisa tahu berita mana yang paling populer di dalam semua berita, di antara semua berita. Nah, untuk mendapatkan skripnya kurang lebih mirip ya, mirip sama dengan yang sebelumnya tadi, hanya beda di query saja. Kita coba cari di sini. Kita mau tampilkan beritanya di bagian ini ya, berita populer. Nah, kita mau gantikan yang ini, yang new block ini. Kita coba cari new block seperti ini di atas sini ya. Ini kita ganti dengan berita populer. Di dalamnya ini ada div, ini juga ada div. Nah, ini kita bisa gantikan yang paragraf ini. Hati-hati cara menghapusnya, jangan sampai kita salah hapus div ya. Nah, bagian sini saya letakkan skripnya. Ini oke, seperti inilah kurang lebih. Saya rapikan dulu. Oke. Nah, untuk populer sendiri ini kita query-nya sama, hanya bedanya dia bukan order by ID berita, tapi dia order by dibaca. Jadi dia urutkan secara descending dari besar ke kecil, sehingga yang paling besar itu artinya yang paling banyak orang baca. Jadi query-nya sama dengan yang di bawah tadi, yang berita terbaru, hanya saja kalau yang terbaru itu diorder berdasarkan ID berita atau diurutkan secara ID berita secara descending. Kalau yang populer berarti diorder secara berdasarkan dibaca ya, berdasarkan field dibaca secara descending. Ini kalau Anda perhatikan query-nya sama, hampir-hampir mirip lah dengan yang kita buat di di backend ya. Jadi kita buat query, kita masukkan dia ke dalam sebuah variabel, lalu kita gunakan while, kita nampung datanya dalam bentuk array,
lalu kita buat perulangan untuk menampilkan datanya. Ini di save. Kalau kita lihat hasilnya sementara, belum berubah ya. Sebentar, ini save dulu. Sudah di save belum nih? Coba ref. Oh ya, sorry. Ini yang template tadi. Sorry. Coba kita refresh. Nah, ini sudah jadi ya. Ini bagian berita populer. Sekarang selanjutnya kita buat untuk statistik ya, statistik web. Nah, kemarin kita punya salah satu salah satu tabel di sini untuk yaitu tabel statistik. Ini difungsikan untuk menampung atau menyimpan data-data pengunjung berdasarkan IP-nya, IP lalu tanggalnya ya, itu ditampung ke sini. Nah, sehingga sekarang kita coba buat untuk statistiknya. Saya copy statistik, kita coba letakkan ke sini ya, di bawah sini. Jadi setelah berita terbaru kita letakkan statistiknya di bawah sini. Jadi kita ganti saja bagian bawah. Ini kita cari di sini bagian search, berita terbaru. Nah, di sini misalkan kita statistik web. Lalu di bagian sini yang UL-nya ini kita hapus saja, lalu kita ganti dengan script ini. Ini script juga saya ambil dari sumbernya dari internet, lebih tepatnya di buku ya. Saya ngambil dari buku, salah satu buku. Dia scriptnya itu untuk menampilkan statistik pengunjungnya per hari, total pengunjungnya berapa, berapa kali di visit atau berapa kali di refresh gitu, halaman web, lalu total hitsnya, total berapa kali ditampilkan dalam tampilkan websitenya kita juga didapatkan, lalu pengunjung yang online saat ini juga berapa. Kemarin di kelas sebelumnya tuh bermasalah di sini ya, ada dua query ini yang bermasalah, yaitu total pengunjung. Ini saya komen dulu, ini saya belum dapat belum dapat solusinya. Jadi kita hilangkan dulu di bagian total pengunjung dengan total hits. Ini nanti kalau sudah dapat dapat solusinya, nanti saya update di video terpisah. Oke, ini kalau di save kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi statistik web pengunjung hari ini ada berapa, hitsnya berapa kali halaman ini ditampilkan, dan pengunjung yang online saat ini berapa orang. Ini kalau di refresh terus, ini kalau saya refresh terus, ini nanti hitsnya bertambah. Ini hitsnya bertambah. Namun pengunjung online-nya tetap satu ya, karena baru satu orang yang akses. Jadi dia akan baca berdasarkan IP. Jadi kalau IP-nya sama, maka dianggap satu orang. Oke. Sampai di tahap ini berarti bagian statistik sudah clear. Kita masuk lagi ke bagian form pencarian ya. Form pencarian ini kita bisa copy saja. Kita letakkan di sini bagian search ini. Kita letakkan di bagian search ini. Kita cari bagian search. Ini bagian searching. Kita coba letakkan di bawah sini. Kita lihat sama ya, scriptnya sama, berarti ini form bagian atas kita hapus saja.
Jadi form ini satu form, di dalamnya ada satu input teks dan satu submit, satu tipe submit. Nah, di mana di bagian teks ini name-nya adalah kata, ya, name-nya kata. Ketika diklik submit, itu akan diarahkan ke index.php modul sama dengan hasil cari. Ini metodenya itu adalah metode post. Ini ada placeholder pencarian data. Oke, ini di save. Kita bisa lihat ke sini, di refresh. Nah, ini ya, pencarian. Ini misalkan kita cari berita, enter, maka kita akan diarahkan ke modul.php, index.php modul sama dengan hasil cari. Jadi prinsipnya itu adalah kita mengirim parameter yang nantinya kita bisa nangkap parameternya untuk diproses selanjutnya. Oke, sampai pada tahap ini berarti bagian menu sudah, lalu bagian ini biasanya disebut dengan sidebar ya. Bagian kiri sidebar, kiri kanan sudah. Yang bagian bawah ini ya, kita sementara belum pakai, kita hapus saja dulu. Kita lihat bagian bawah, bagian blok row ini. Untuk menghapus juga perlu hati-hati, jangan sampai kita menghapus div ya. Kita salah hapus div. Caranya kita hapus satu-satu persatu. Ini div-nya 2, buka tutup, kita hapus. Lalu ini div-nya 1, buka tutup, kita hapus juga. Lalu ini div-nya buka sampai penutup, ini kita hapus. Betul ya. Oke, ini dihapus, lalu div ini juga kita hapus. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai salah menghapus div. Itu efek salah menghapus div itu nanti akan berantakan kita punya template. Nah, sampai di tahap ini berarti tidak ada masalah ya. Kita punya website sampai saat ini. Berikutnya kita masuk untuk manipulasi kontennya, isinya, ya. Isi dari website ini. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bagian isi ya. Bagian isi ini kita buat sebuah file satu namanya isi.php. Kita buat di dalam folder ini, folder di luar sini. Kita buat file baru. Kita save. Kita beri nama misalnya isi.php. Save. Ini file PHP. Oke. Nah, file isi.php itu nanti yang akan kita letakkan untuk menggantikan isinya ini. Sehingga bagian isi ini kita hapus dulu. Bagian isi yang bagian gambar dan seterusnya di bawah ini kita hapus untuk digantikan dengan isi. Cara menghapusnya juga hati-hati, sehingga saya coba hapus perlahan-lahan. Bagian isi itu ada di sini ya. Nah, kita coba cek dulu, pastikan tidak salah hapus. Bagian isi itu kita coba cari. Cara gampangnya kita bisa copy salah satu teks, kita letakkan ke sini. Nah, ini kita bisa dapat ini. Jadi dia, kalau kita lihat di sini, ini ada post konten, di dalamnya ada tabel. Nah, berarti sistemnya ini dia pakai tabel. Jadi cara gampangnya kita hapus tabelnya mulai satu-satu. Ini buka tabel buka, tabel tutup. Jadi kita hapus tabelnya dulu. Kita hapus dari tabel buka sampai tabel tutup. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Berarti sudah benar, kita sudah hapus salah satu konten, kita hapus lagi berikutnya. Nah, ternyata dia cuma pakai tabel. Jadi cara menghapusnya kita bisa hapus satu persatu tabelnya.
Ini tabel buka sampai tabel tutup di bagian sini. Ini tabel buka, tabel buka, tabel tutup. Ini sampai tabel tutup juga di sini. Jadi kita bisa hapus. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sekarang sudah terhapus juga. Nanti kita akan hapus juga bagian bawah sini. Yang follow ini atau yang bagian follow ini kita biarkan saja ya. Kita biarkan saja atau dihapus. Ya, biar bisa dibiarkan, bisa dihapus saja juga boleh ya. Kalau dibiarkan berarti biarkan saja di bagian bawah, lalu kita tambahkan di sini file PHP. Kita include isi.php. Jadi file isi.php kita includekan ke sini. Sehingga nanti di sini apa saja yang kita tulis gitu ya. Nanti akan tampil di bagian tengah sini. Coba. Nah, ini. Namun dia masih warning. Warning itu kenapa? Karena file ini itu tidak dibuatkan apa-apa nih ya. Artinya PHP menganggap ini bermasalah. Kalau ini ditampilkan harusnya masuk ke perintah menggunakan perintah print atau perintah echo. Tapi kalau tidak ya berarti ini akan dianggap masalah. Namun masalahnya adalah warning. Warning ini kita bisa hilangkan kemarin dengan cara apa? Masih ingat? Untuk menghilangkan error warning kita bisa tambahkan di sini error report, error reporting ya. Dikasih 0. Nah, kita lihat refresh. Nah, itu warningnya hilang. Warningnya hilang, namun ini tidak dieksekusi ya. Oke. Sekarang kita coba nangkap parameter yang dikirim ya. Misalkan kita buat di sini if jika yang di get itu adalah yang di get modul sama dengan home, maka kita tampilkan misalnya ini bagian home. Coba kita refresh di sini. Ini tadi kita kirim parameter sama dengan beranda ya. Beranda, maka kita tampilkan ini bagian beranda. Coba ini sudah ada tulisan ini bagian beranda. Misalkan di bagian bawah sini sebelum BR, mana tadi, sebelum BR ini kita coba BR nya kita ganti dengan HR coba, biar tampilannya bisa pisah antara konten dengan seperti ini. Ini bagian beranda. Kalau saya klik bagian lain, misalkan ini visi, ini kita kirim modul sama dengan profil. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Saya copy. Else jika yang di get itu modul sama dengan profil dan yang di get itu jenis sama dengan apa ini visi ya, maka kita kasih ini bagian visi. Coba ini di refresh. Nah, ini ya, ini bagian visi. Jadi prinsipnya adalah kita nangkap parameter apa yang dikirim di atas ini, lalu kita proses untuk menampilkan sesuatu di bagian isi. Script lengkapnya bagian isi kurang lebih seperti ini. Ini saya copy. Jadi kalau bagian ini bagian beranda, kalau modul sama dengan beranda, maka ini script beranda diletakkan di sini. Ini bagian berita, ini bagian hasil cari, detail berita, profile, download, agenda, album, foto, kontak, aksi komentar, not found.
seperti itu. Nah, sekarang kita mulai satu persatu, mulai dari beranda. Kita cari script beranda di slide. Ini ada script untuk bagian beranda, saya copy saja. Saya letakkan ke sini, gantikan ini. Ini script untuk bagian beranda. Save. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kita buat query ke tabel berita. Jadi tampilkan seluruh data di tabel berita, lalu urutkan berdasarkan ID berita secara descending, limit 5. Jadi kita di bagian beranda ini kita menampilkan berita, ada 5 berita terbaru. Bagian beranda nanti ketika beranda diklik, kita akan menampilkan berita di halaman depan itu adalah 5 berita terbaru. Lalu itu kemudian kita buat perulangan. Kemudian ini sebenarnya query ini kita bisa gabung saja di atas menggunakan misalkan menggunakan join ya. Namun ini saya coba kasih detail saja supaya mudah difahami. Nanti kalau sudah mahir bisa digabungkan saja skripnya. Ini untuk mendapatkan ID data user ya. Jadi kita buat query ke tabel user untuk mengambil nama usernya berdasarkan ID user yang menulis berita. Ya. Ini data berita ID user, karena di berita itu siapa yang menulis berita itu juga terekam dia punya ID. Lalu di sini kita menggunakan strip text untuk buat paragraf ya. Kita buat paragraf. Ini saya ada kasih keterangan di belakang. Ini untuk membuat paragraf pada isi berita dengan mengabaikan tag HTML. Jadi kita abaikan tag HTML untuk membuat sebuah paragraf, di mana masing-masing paragraf itu kita ambil sebanyak 635 kata. Ini bisa dirubah ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Lalu itu kemudian kita tampilkan di dalam isi ini kalau Anda perhatikan di bagian script ini sampai di bawah-bawah itu script HTML saja. Ini bagian dari template artister. Yang penting-penting di sini adalah judul beritanya kita tampilkan di sini, lalu nama usernya, nama penulisnya siapa, lalu tanggal posting beritanya tanggal berapa. Lalu ketika diklik judul berita itu diarahkan ke mana? Jadi diarahkan ke index.php modul sama dengan detail berita. Lalu kirim parameter ID berita sama dengan berita apa. Jadi nanti ketika judul berita diklik, dia akan menampilkan detail berita berdasarkan ID beritanya. Lalu di sini juga ditampilkan gambarnya. Ya. Gambar kemarin kita simpan dalam folder gambar, lalu folder berita, lalu nama gambarnya apa? Nama gambarnya diambil dari isi dari tabel berita. Lalu di bagian bawah juga ada tulisan selengkapnya. Selengkapnya ini linknya sama dengan judul ya. Jadi dia akan diarahkan ke index.php, lalu kirim parameter modul sama dengan ID detail berita, lalu ID sama dengan ID berita. Ini kalau kita lihat hasilnya, maka sudah seperti ini. Ya. Jadi ada 5 berita terbaru yang akan kita tampilkan di halaman depan. Mungkin ini jumlah katanya terlalu sedikit, saya coba tambahkan saja jumlah katanya, misalkan ada 1635 misalnya. Coba kita refresh. Masih kurang, kita bisa tambah misalkan 2000 ya. Nah, seperti itulah ya. Itu bisa ditambahkan menyesuaikan keperluan ya. Oke. Ketika diklik, maka dia akan diarahkan ke detail berita. Sementara detail berita ini kita belum buat tadi ya. Nah, sekarang kita back dulu. Kita kembali ke slide. Script berikutnya adalah script untuk bagian berita. Ini kalau kita klik bagian berita, nah, belum ada. Untuk script bagian berita ini sama dengan
hampir mirip, bisa dibilang mirip dengan bagian beranda tadi. Bagian beranda mirip, hanya bedanya kalau bagian beranda tadi kita hanya menampilkan 5 berita terbaru, tapi bagian berita ini kita menampilkan seluruh berita tanpa ada limit ya. Karena ketika orang klik berita, maka semua berita ditampilkan tanpa terkecuali, sehingga hanya bedanya di bagian query di sini saja. Kalau yang tadinya ada limit, ini ada limit 5 berita. Kalau yang bagian sini tidak ada limit, karena halaman atau menu berita ini akan menampilkan seluruh berita yang pernah ditulis di di web ya, di halaman website. Ini kalau di klik ulang, oh ini belum di save ya. Kita save, di sini di refresh, hasilnya seperti ini. Jadi kalau tadi ada 5, di sini seluruh berita ditampilkan. Oke, seperti ini. Berarti bagian beranda sudah, bagian berita juga sudah. Selanjutnya kita ke bagian hasil cari ya. Oke, hasil cari. Jadi kalau di sini kita cari sesuatu di sini, berita begitu, enter. Nah, ini masih kosong ya, karena kita belum buat skripnya. Sekarang kita buat skripnya. Ini saya copy saja, kita letakkan ke bagian ini hasil cari, letakkan ke sini. Ini kalau kita perhatikan lagi skripnya, ini salah satu teknik untuk pencarian data ya. Walaupun pada query itu biasanya orang mencari data itu dia bisa pakai, kalau dari sisi query itu bisa pakai menggunakan where, bisa pakai menggunakan like ya. Namun di sini teknik yang ada saat ini yang kita pakai adalah teknik where, dengan cara kita potong kata atau keyword yang diinput ya. Kata yang diinput itu kemudian kita potong berdasarkan spasi, lalu spasi itu kita hitung kira-kira ada berapa jumlah kata. Jumlah kata itu kemudian kita buat perulangan untuk mencari, kita buat perulangan untuk sebanyak kata itu, lalu kita masukkan ke dalam query. Jadi kita buat perulangan for sebanyak jumlah kata, lalu setiap kali repeat itu kita tambahkan or, sehingga nanti query-nya menjadi select bintang from berita where judul berita ya. Jadi berdasarkan cari ini ya. Jadi kita tambahkan judul berita, or isi berita, like, nah, kata yang kita mau repeat tadi ya, seperti itu. Lalu di sini kita kasih limit 7 saja. Jadi kita cari 7 data saja. Jadi supaya tidak usah tampil terlalu banyak berita yang dicari. Biasanya berita yang mendekati saja gitu. Jadi kalau ketemu baru tampilkan datanya. Tampilkan data di sini sama dengan yang tadi di bagian beranda dan berita. Jadi kita tampilkan data usernya, isi beritanya kemudian kita potong-potong, lalu kita tampilkan beritanya. Sehingga kalau di sini kita cari kata berita, enter, maka nanti tampil semua karena ada data berita di sini. Tapi kalau kita cari misalkan di sini unhire, ada tidak unhire? Atau kita cari misalkan salkin, tidak ada pasti ya. Gitu. Jadi kita sudah bisa mencari data misalkan dengan menggunakan keyword berita tadi. Ini. Oke, pencarian sudah. Berikutnya kita ke detail berita. Nah, setiap berita yang diklik ini kita akan diarahkan ke detail berita ya. Setiap berita di populer juga diklik, kita akan diarahkan ke detail berita.
Setiap kali berita terbaru juga di sini diklik, kita juga akan diarahkan ke detail berita. Jadi detail berita, lalu kita kirim parameter ID beritanya ID berapa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini skripnya saya copy, lalu di sini di bagian detail berita ini saya gantikan skripnya seperti ini. Nah, di sini kita tampilkan data berita where ID berita sama dengan get ID. Jadi tampilkan berdasarkan ID yang di get di atas ini. Sehingga tampilnya nanti adalah setiap berita yang di get. Nah, selanjutnya kita update bacanya. Jadi kalau setiap ada berita yang diklik itu data dibaca, data yang untuk dibaca yang bagian di query itu. Mana kita punya query tadi? Sorry, kita punya database itu ada di tabel berita itu ada field dibaca ya. Field dibaca itu kemudian kita update. Jadi baca sama dengan data dibaca itu tambah 1. Jadi kita tambah 1 terus setiap kali ada yang baca berita. Bentar, ini ada di tabel, bentar, sedikit lambat ya. Di tabel berita itu ada field yang dibaca ya. Nah, dibaca ini kemudian setiap kali ada berita yang dibaca itu diupdate dia punya jumlah dibaca ini, sehingga nanti ketahuan berita mana yang paling banyak orang baca. Nah, berita yang paling banyak dibaca itu kemudian dimasukkan sebagai berita populer nanti. Di sini kita untuk mendapatkan data ID usernya, lalu selanjutnya kita update dibaca tadi itu supaya bertambah. Nah, sisanya ini adalah menampilkan berita. Hanya saja bedanya dengan yang di bagian apa namanya, bagian beranda dan bagian baca tadi, itu kita potong jumlah beritanya ya, potong isi beritanya. Tapi kalau di sini karena detail, berarti kita tidak perlu potong, kita langsung tampilkan judul beritanya apa, diposting oleh siapa, tanggal berapa dia posting, lalu tampilkan gambarnya, lalu tampilkan isi beritanya. Selanjutnya di bagian akhir kita tampilkan form untuk komentar. Jadi form untuk supaya orang komentar. Jadi ketika orang isi komentar itu akan dia diarahkan ke index.php modul sama dengan aksi komentar. Nah, ini kalau di refresh di sini. Nah, ini judul berita, ada gambar, ada isi berita, ada komentar di bawah. Ketika saya klik juga di berita yang lain, ini ada komentar di misalkan judul yang lain lagi, ini judul 3, ini judul 2. Oke, seperti itu ya. Berarti sekarang sudah berhasil untuk membuat detail berita. Seterusnya kita masuk ke untuk profile. Di bagian profile ini kalau kita klik belum tampil ya. Jadi diisi, ini masih isi script. Ini kita copy, lalu kita letakkan ke bagian profile. Seperti ini. Jadi kalau yang di get itu profile, maka kita seleksi dulu. Yang di get itu profile, visi, misi atau struktur. Jadi jenisnya yang kita baca. Karena ketika orang klik
profile, itu akan dikirim modul sama dengan profile, lalu jenisnya sama dengan apa. Kalau yang diklik profile, jenis sama dengan profile. Kalau diklik visi, jenisnya nanti sama dengan visi. Itu yang ditangkap. Itu yang ditangkap, kemudian kita tampilkan, kita ambil jenisnya apa. Lalu judulnya kita buat di sini. Misalkan kalau dia klik profile, jenisnya profile, berarti ketik misalnya profile organisasi atau profile HMTI misalnya. Saya coba ganti nama organisasinya misal. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita buat query. Query-nya adalah tampilkan data dari tabel profile di mana jenisnya sama dengan jenis. Jadi tergantung jenis apa yang dikirim parameternya. Kalau kita perhatikan kembali database-nya kita bagian profile, di sini ada bagian satu field untuk jenis. Nah, jenis inilah yang nanti jadi kita bisa tahu kira-kira data apa yang diminta untuk ditampilkan oleh user. Sehingga ini kalau saya save, ini isinya ya cuma tampilkan isi profilnya saja ya. Judulnya tadi sudah ditulis di atas ini. Nah, sekarang kita lihat ketika saya klik profile, profile organisasi HMTI. Ketika saya klik visi organisasi HMTI. Ketika saya klik struktur organisasi HMTI, isi strukturnya apa. Nah, berarti sekarang bagian beranda sudah, profile sudah, berita sudah, tinggal agenda, download, album, dan kontak. Sekarang kita masuk ke bagian download. Saya copy, masuk ke bagian download. Kalau di download kita buat query. Kita buat query download. Query-nya tampilkan data dari tabel download, lalu urutkan berdasarkan ID download secara descending. Jadi supaya yang terbaru ditampilkan di bagian atas. Lalu kita buat perulangan untuk menampilkan nama filenya. Lalu untuk ketika nama file diklik, kita buat linknya ke file yang namanya download.php. Lalu kita kirim parameter file sama dengan filenya apa. Nah, sementara download.php kita belum buat ya. Sehingga ini kalau diklik download, nah, datanya sudah tampil, sudah tampil. Hanya saja ketika diklik ini masih not found karena file download.php kita belum buat. Berikutnya kita masuk ke script bagian agenda. Saya copy, letakkan ke sini bagian agenda. Di bagian agenda juga ini sama ya. Kita tampilkan data dari tabel agenda, lalu urutkan berdasarkan ID agenda secara descending. Lalu kita buat perulangan untuk menampilkan data agenda. Bagian atas kita tulis untuk H1-nya, kita tulis tema agendanya apa, lalu isi agendanya di bagian bawah. Nah, ini kalau kita klik bagian agenda, maka sudah bisa dapat judul agendanya apa, isi agendanya apa. Ini isi agenda. Lalu agenda berikutnya apa? Mungkin masing-masing agenda ini kita coba pisahkan dengan garis ya. Misalkan setiap kali perulangan setelah div ini kita tambahkan misalkan HR ya, agar supaya dia dapat garis. Nah, supaya ada pemisah antara satu agenda dengan agenda yang lain. Berikut di bagian album. Album ini menampilkan data album. Ini kalau kita perhatikan scriptnya, kita tampilkan data dari tabel album, lalu urutkan berdasarkan ID album secara descending. Jadi album-album terbaru kita taruh di bagian awal. Nah, di sini teknik ini menggunakan kolom ya. Jadi kita pakai tabel, lalu
di generate kolomnya menjadi 4 kolom. Kalau Anda pakai CSS, mungkin pakai Flex lebih bagus ya, supaya lebih rapi lagi. Ini kita coba menggunakan teknik pakai tabel saja. Kita buat query untuk membuat perulangan sebanyak data yang ada di album. Lalu di dalam album ini kita tampilkan gambar albumnya apa, lalu judul albumnya apa, dan ketika album itu diklik kita akan arahkan dia ke index.php, modul sama dengan foto, lalu ID sama dengan ID album apa. Jadi begitu diklik album nanti itu akan ditampilkan foto-foto yang ada dalam album itu. Ini kalau kita klik album, ini tampil data-data album. Begitu diklik album, salah satu album, kita akan diarahkan ke modul sama dengan foto, ID album sama dengan ID album berapa. Nah, nanti kita bisa tangkap di sini ID albumnya, lalu tampilkan foto berdasarkan ID album yang dipilih. Berikutnya di bagian sini ID untuk bagian foto ya. Bagian foto juga query-nya hampir mirip, hanya saja bedanya kalau yang di atas tampilkan album, kalau di bagian sini menampilkan foto berdasarkan album. Jadi beda di query saja. Kalau di atas tadi query-nya ke tabel album, kalau ini query-nya ke tabel foto, where ID album sama dengan yang ID album yang di get. Gitu. Save. Lalu kita lihat hasilnya. Kalau saya klik album 2, maka nanti foto-foto yang ada di album 2 yang tampil. Kebetulan album 2 tidak ada fotonya ya. Coba kita back, kita lihat ke album 1. Nah, ada album 1 ada foto ya. Ini kalau diklik fotonya tampil seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang website sudah mulai kelihatan interaktif. Berikutnya setelah album, lalu kita masuk ke bagian kontak. Jadi ketika user klik kontak, nanti dia bisa menghubungi admin web ya. Kita sediakan kontak gitu ya. Kita letakkan di bagian sini untuk bagian kontak. Kalau Anda perhatikan bagian kontak ini ya hanya menampilkan form saja ya. Menampilkan form dengan ada nama, email, subjek, pesan. Begitu diklik kirim, nanti akan dikirim menggunakan metode post, lalu dia kirim ke index.php, modul sama dengan aksi kontak. Nah, dia akan diarahkan ke sini nanti. Coba ya. Kita save dulu, kita masuk ke sini, klik kontak. Lalu isi di bagian sini misalkan nama, email, subjeknya pesan misalnya, isi pesan. Jadi kalau diklik kirim, maka dia akan diarahkan ke ini, modul sama dengan aksi kontak. Nah, aksi kontak ini kita belum buat tadi. Jadi kita buat actionnya untuk menangkap data yang dikirim di aksi kontak. Nah, ini bagian aksi kontak. Saya copy, letakkan ke sini. Oke. Di sini ada nama yang kita tangkap apa yang di post dari nama ya. Email, subjek, pesan dan seterusnya kita nangkap. Lalu kita buat seleksi di sini. Kalau misalkan namanya belum diisi, lalu diklik kirim, kita tampilkan Anda belum mengisi nama. Ya, lalu kembali ulangi. Kalau emailnya belum diisi, Anda belum isi email, harus isi dulu dan sampai pada pesan. Namun kalau sudah diisi semua, baru kita buat melakukan query. Query-nya kita input ke dalam tabel hubungi. Nah, kita input ke tabel hubungi, lalu tampilkan pesan, terima kasih telah menghubungi kami akan segera merespon. Sekarang kita coba dari kontak ini,
Kalau kita belum isi apa-apa, kemudian klik kirim, maka nanti ditolak. Anda belum isi nama, klik ulang lagi. Gitu. Kalau sudah isi semua, misalnya subjeknya pesan, isi pesan untuk admin misalnya, klik kirim. Nah, terima kasih telah menghubungi kami. Seharusnya di tabel hubungi juga sudah masuk. Kita cek dulu. Ini sudah masuk ya, isi pesan. Seharusnya juga di bagian halaman admin juga sudah bisa tampil nih, bagian kontak masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Oke, sampai di sini website yang kita buat sudah mulai terlihat punya fungsi semuanya. Masih ada ya, masih ada bagian sini untuk bagian aksi komentar ya. Di komentar tadi kita belum fungsikan tadi. Ketika ada sebuah berita yang diklik, itu di bagian sini ada komentar. Ini kalau saya komentar, isi komentar, ini belum berfungsi tadi ya. Nah, sekarang kita buat fungsinya. Nah, script ini saya copy, lalu saya letakkan ke sini. Nah, ini juga sama ya dengan konsep yang di hubungi tadi. Jadi kita nangkap apa yang dikirim, ada nama dan komentar. Kalau namanya kosong, kita suruh isi dulu nama. Kalau komentarnya kosong, kita diminta untuk isi komentar. Lalu kalau komentar dan nama sudah terisi, baru kita masukkan dia ke dalam tabel komentar. Lalu tampilkan pesan, terima kasih telah memberikan komentar, kami akan moderasi dulu komentar Anda sebelum ditampilkan. Ini fungsinya agar supaya jangan sampai ada komentar yang menggunakan kata-kata yang tidak sopan, itu di pending dulu. Kita harus cek dulu sebelum ditampilkan ke ke berita ya. Lalu ketika diklik OK, diarahkan kembali ke beritanya. Ini save, kita coba, kita baca salah satu berita, kemudian kita kasih komentar. Isi komentar, save. Nah, terima kasih telah memberikan komentar, klik OK. Nah, sekarang komentarnya sudah masuk seharusnya. Kita coba cek komentar. Ini komentar sudah masuk. Halaman admin juga sudah harus bisa melihat komentar. Nah, namun di sini ada publish sama dengan N, artinya belum terpublish sehingga di sini belum ditampilkan. Nah, tapi kalau saya di sini misalnya komentar ini bisa dipublish, maka klik publish. Sekarang sudah ini kalau di refresh di bagian pengunjung itu komentarnya sudah harus bisa tampil ini. Namun tampilannya masih cukup sederhana, nanti bisa diedit saja ya tampilannya. Oke. Lalu bagian terakhir ini script jika yang di get itu tidak ada ya, maka kita tampilkan ini. Misalkan kita tampilkan misal error error request misalnya, modul yang diminta belum tersedia. Ini kalau misalkan ada yang iseng gitu ya,
misalkan sembarang isi, enter, error, request atau modul belum tersedia. Ini bisa dikasih H1 saja agar supaya besar ya tulisannya. Nah, seperti itu. Oke. Oh ya, tadi download belum ya? Ini masih ada satu terakhir untuk download kalau tidak salah. Ini script untuk download. Jadi kita buat script satu file lagi, file kita simpan dengan nama down. Ini seharusnya pakai D ya, tapi karena script ini tadinya sudah di set pakai T ya, saya pakai T saja. Download.php. Diletakkan ke sini. Script ini juga saya ambil dari salah satu buku. Ini kita tetapkan direktorinya atau folder downloadnya di mana agar supaya tidak sembarang orang mendownload file yang kita buat. Lalu file yang di get, nama filenya apa? Kalau direktori atau foldernya ada, maka ini dieksekusi dan kita protect supaya tidak boleh mendownload file yang ekstensinya PHP. Kalau ada yang download file ekstensi PHP maka ditolak. Lalu di bagian sini ini untuk file eksekusi downloadnya. Sehingga kalau di save nanti kita bisa di sini bagian download. Ketika kita mau download file, misalkan ini kita download. Oh, ini masih error download. Ini seperti nama filenya nih. Kita rename. Oh, ini salah ketik ya, download. Coba kita perbaiki saja, download. Lalu di bagian isi juga tadi bagian download. Ini kita perbaiki nama file di sini. Oke. Sekarang kita coba kembali. Ini kalau diklik, oh ini untuk kelas kemarin ini. Saya coba perbaiki dulu filenya. Misalkan untuk file Excel, saya ambil file ulang. Ini karena kelas kemarin filenya ada di foldernya kelas yang sebelumnya ya. Ini saya coba ambil file dulu, misalkan file Excel ya. Sekarang coba diklik download ulang. Oke, dari sini kita klik file, klik download. Ini kita diminta untuk simpan file downloadnya. Misalkan saya save. Ini sudah tersimpan. Kalau saya buka, seharusnya terbuka di Excel ya. Nih. Oke, sampai di sini berarti semua fungsi di web sudah jalan. Kita bisa perbaiki untuk bagian mana lagi ya? Oh ya, ini bagian follow use ini selalu tampil. Kita coba rubah agar supaya tampil saja di bagian, dia hanya tampil ketika
bagian apa namanya, dia hanya tampil di bagian beranda saja ya. Coba kita coba ini bagian, kita rubah ya. Misalkan ikuti kami di medsos begitu. Untuk Facebook, untuk Twitter kita bisa ini image, ada Twitter, ada Facebook, ada RSS, dihilangkan saja. Atau yang bagian ikuti kami ini kita coba taruh di bagian bawah sudah. Kita coba taruh di bagian footer ya. Bagian footer ini footer. Kita taruh di bagian footer, kita gantikan tulisan ini saja. Footer tabel tr td, ini ada td buka, td tutup. Kita letakkan di dalam sini saja ya. Coba kita lihat hasilnya. Kurang pas ya. Kita kembalikan saja ke sini. Bagian testimoni ini kita hilangkan saja. Ini juga ada bagian testimoni, ada span, jangan sampai salah hapus ya. Ini perlu hati-hati di dalam menghapus agar supaya tidak mempengaruhi. Lihat sekarang hasilnya. Bagian testimoni ini kita hapus saja. 1 TD ini ya, 1 TD kita hapus. Oke. Dan ini bagian tabel ini kita nanti tampilkan kalau dia di beranda saja. Kalau bukan beranda tidak perlu ditampilkan. Kita bisa seleksi gini. Di atas ini kan sudah ada if, sudah ada ini ya. Kita buat seleksi. Jika yang di get modul sama dengan beranda, maka kita tampilkan ini. Kalau tidak, maka tidak perlu ditampilkan. Oke, tutup. Sehingga kalau dia posisi ada di beranda, maka ini tampil. Tapi kalau posisinya ada di selain beranda, misalkan di profile, nah, tidak tampil. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada yang bertanya untuk templatenya boleh menggunakan CSS framework seperti Bootstrap, baik dibuat dari awal atau boleh ya. Jadi yang kita tekankan sekarang itu adalah bagaimana template yang sudah ada, yang sudah dibuat, baik yang dibuat menggunakan Bootstrap atau ambil dari template yang dibuat menggunakan Artister atau ambil dari template yang ada di internet. Jadi prinsipnya setelah melewati UTS kemarin itu bagian template itu saya anggap sudah clear. Jadi Anda sudah bisa buat template sendiri, mau buat template dari awal atau template yang sudah jadi Anda bisa ngedit, ya itu terserah. Untuk yang project ini silahkan gunakan template mana saja, tidak ada masalah, termasuk template dari Bootstrap. Yang mau belajar Bootstrap juga silahkan saja, ada saya sertakan kemarin link untuk belajar Bootstrap ya. Nah, jadi jawabannya boleh ya. Untuk project UAS ini Anda bisa gunakan Bootstrap. Masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti kita cukupkan dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau bingung, silahkan nanti diskusi di grup.